Selamat pagi semuanya. Kita teruskan kuliah analisis algoritma kompleksitas dengan materi greedy teknik. Ya. Teknik yang greedy. Greedy ini artinya rakus. Ya. Nah, teknik greedy ini memiliki ciri adalah kita akan bergerak dari satu penyelesaian. Ya, jadi ketika ada sebuah masalah yang besar, kita bergerak dari sebuah penyelesaian kecil, kemudian kita perluas penyelesaian itu. Ya. Step by step kita perluas sehingga nanti seluruh permasalahan itu terselesaikan. Nah, dalam setiap kali memperluas itu kita mendapati alternatif. Ya. Alternatif yang memungkinkan. Lalu kita pilih alternatif yang paling baik. Jadi prinsipnya hanya begitu. Dari solusi yang kecil kita lihat ke solusi yang lebih gede, di mana di situ akan ada banyak alternatif, lalu kita pilih alternatif yang paling baik. Oke. Contoh permasalahan yang diselesaikan secara greedy. Ini adalah minimum spanning tree. Permasalahan pohon rentang minimal. Dengan menggunakan algoritma prim. Jadi sebuah pohon rentang atau spanning tree dari suatu graf tidak berarah ya, adalah subgraf ya, yang terhubung, yang asiklik, ya, tidak ada tidak siklik, tidak membuat siklus, ya, yang memuat seluruh titik, seluruh vertex. Jadi kita akan membuat sebuah pohon, ya, jadi akan menghubungkan semua titik, ya, ini dengan jumlah yang minimal. Nah, bagaimana si prim ini bekerja? Jadi di sini graf ini disimbolkan dengan ada vertex dan ada edge. Ya. Dimulai dengan kita vertex-nya ini V0. Ya, V0, jadi kita bergerak dari vertex tertentu. Kita kasih nama V0. Kemudian di sini karena masih satu titik ya belum punya edge. Ya, masih himpunan kosong ini caranya. Lalu dilakukan perulangan dari 1 sampai dengan seluruh vertex itu masuk dalam spanning tree. Nah, di sini caranya adalah cari yang paling minimum, edge yang paling minimum di antara edge yang ada yang tersambung dengan V0. Terus ulangi lagi, ya, ulangi dengan vertex-vertex lain yang tersambung dalam spanning tree yang sudah dibangun. Kita lihat, misal kita memiliki graf seperti ini, ya, ada vertex-nya ada A, B, C, D, E, F, lalu ini edge-nya, ya, yang menghubungkan yang menghubungkan antar vertex, ini edge. Ya. Taruhlah mula-mula kita ambil A sebagai titik awal. Nah, dari A ini, ya, dari A ini kita akan punyai B, ya, B jaraknya 3. Kalau ke C belum tahu, karena ini
Ya, dari sini ke sana nggak langsung. Ke D nggak tahu juga. Ke E ini jaraknya 6. Ke F jaraknya 5. Jadi di sini ada 3 vertex yang tersambung ke A. Nah, di antara 3 itu yang paling kecil adalah ke B, maka kita pilih B. Jadi B masuk sini. Artinya di sini AB ini sudah menjadi pohon rentang. Lalu ketika AB ini sudah jadi pohon rentang, yang tersambung berikutnya adalah C. Ke C ini 1. Ke D masih belum bisa. Ke E ini dari A, ini 6. Ke F ini dari A5, dari B4. Ya, berarti ini pilih yang dari B. Jadi 1, 6, 4. Pilih 1. Artinya kita rentangnya dari A ke B ke C. Nah, setelah kita punya rentangnya itu ABC, ya, ABC tadi, kita perluas lagi. Ya. Yang tersambung dengan pohon rentang ini adalah mulai dari D itu dari C6, kemudian E itu dari A6, dan F dari B4. Maka terpilihlah F. Kemudian setelah F masuk, maka tinggal kita punya D ini dari F itu 5. Ya, tadi kan D itu 6 kalau dari C, tapi dari F 5. Kemudian E dari F 2. Tadi E itu dari A6. Kita pilih yang 2. Ya. F itu masuk. E masuk. Ya. Nah, kemudian tinggal D itu kalau dari C6, dari F 5, dari E 8. Maka kita pilih yang lewat F. Sehingga ini adalah pohon rentang yang kita peroleh. Ya, dengan menggunakan metode prim. Metode prim algorithm. Jadi prim algorithm ya membangun spanning tree ini melalui sederetan perluasan subtree. Jadi perluasan subtree-nya. Oke. Cara yang lain adalah yang dibuat oleh si Kruskal. Kruskal ini memiliki cara yang agak berbeda. Ya. Yakni dengan cara Kruskal ini melakukan pengurutan. Jadi kasusnya sama, gitu ya. Kita urutkan edge yang ada dari yang paling kecil adalah BC. BC itu 1, EF 2, AB 3, BF 4, CF 4, AF 5, DF 5, AE 6, CD 6, DE 8. Lalu kita ambil dari yang paling kecil. Jadi apa? BC. BC kita ambil. Berikutnya EF. Dari ini diambil terus selama dia tidak membentuk cyclic. Kita lihat BC ini diambil.
EF diambil 2. Ya. Terus AB diambil 3. BF diambil. Nah, BF diambil. CF bagaimana? CF nggak diambil. Kalau CF diambil akan membentuk siklik. Nah, ini nggak boleh. Jadi CF nggak diambil. AF bagaimana? Juga tidak diambil. Berikutnya yang diambil adalah DF. DF. Dan berikutnya semua sudah masuk dalam spanning tree. Jadi kalau kruskal ini dengan cara diurutkan, lalu dicek dari yang paling kecil, kemudian pelan-pelan ya ditambahkan dalam spanning tree sepanjang tidak membentuk cyclic dan masih ada yang belum masuk dalam spanning tree. Nah, kita lihat algoritmanya. Nah, ini algoritmanya. Jadi simple algoritmanya. Jadi perulangan sepanjang masih ada vertex yang belum masuk, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam spanning tree sepanjang edge itu tidak membentuk cyclic. Oke. Masalah berikutnya yang diselesaikan secara greedy adalah permasalahan single source shortest path problem. Single source shortest path problem. Jadi dari satu titik kita akan mencari jalur ya ke seluruh titik lain ya, yang minimal. Jadi di sini misal saya punya graf seperti ini. Ini grafnya. Maka saya memiliki ya kalau dari A mulai dari A ya ke B itu 3. Kemudian dari B ini bisa ke D ya sehingga jaraknya 5. Kemudian dari B ini bisa ke C. Ya. B bisa ke C, jaraknya 7. Lalu untuk ke E, ya, untuk ke E ini bisa lewat D dengan jarak akhirnya adalah 9. Jadi A, B, D, kemudian E. Coba dibikin ya. Dari A ke B 3, A, B ke D, ya, A ke D lewat B, A, B, D 5, A ke C, A, B, C 7, dari A ke E, A, B, D, E 9.